Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Masyaro dengan NIM 25090877027 dari program studi Magister Pendidikan Dasar. Pada video ini, saya akan membahas tema mengenai problematika pengelolaan dana BOS dan solusi inovatifnya berdasarkan buku Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar karya Dr. Hajah Ihsanah El Khuluqo, MPD. Selain menggunakan teori dari buku, saya juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara BOS, dan orang tua murid untuk melihat bagaimana kondisi nyata yang ada di lapangan. Mari kita saksikan. Dana BOS merupakan bantuan pemerintah yang bertujuan mendukung biaya operasional sekolah agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya transparansi, administrasi yang kompleks, dan pengawasan yang belum maksimal. Kali ini kita akan membedah bab 6 dari buku Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar karya Dr. Hajah Ihsanah El Khuluqo, MPD, yang membahas topik krusial yaitu pengelolaan dana BOS dan solusinya. Tahukah Anda bagaimana awal mula dana BOS dibentuk? Kebijakan ini lahir pada tahun 2005 sebagai langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Tujuannya mulia, yaitu membebaskan biaya pendidikan dan memastikan program wajib belajar 9 tahun berjalan sukses tanpa kendala biaya. Tidak sembarang sekolah bisa menerima dana ini. Berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2020, sekolah penerima harus terdaftar di Dapodik, memiliki NPSN, dan minimal memiliki 60 siswa. Besaran dana yang diterima pun bervariasi. Proses pencairannya dilakukan secara terstruktur, mulai dari penarikan data Dapodik oleh tim BOS pusat, verifikasi oleh pemerintah daerah, hingga penerbitan SK resmi dari Kepala Dinas Pendidikan sebelum dana disalurkan ke sekolah. Terakhir, agar pemanfaatannya tepat sasaran, pengelolaan dana BOS wajib memegang teguh 5 prinsip utama, yaitu fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Salah satu penggunaannya yang paling awal adalah untuk membiayai proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan dana BOS adalah kurangnya transparansi kepada masyarakat, rumitnya administrasi pelaporan, keterbatasan kemampuan pengelola, serta lemahnya pengawasan. Namun, di sekolah ini, permasalahan pengawasan tersebut dapat diatasi karena pengawasan pengelolaan dana BOS dilaksanakan secara berkala, teratur, dan sistematis melalui proses pengauditan yang ketat. Kalau peran dana BOS yang paling pasti sangat berperan dan paling utama, karena dana BOS itu satu-satunya di sekolah negeri itu yang menunjang atau membiayai fasilitas kegiatan-kegiatan operasional yang ada di sekolah. Itu seluruhnya dari dana BOS kita. Gitu. Jadi memang perannya itu boleh dibilang sangat utama. Jadi kita butuh banget dengan yang namanya dana BOS untuk operasional sekolah. Hampir seluruh program terbantu dengan adanya dana BOS. Yang namanya belanja untuk kebutuhan Barjas, belanja kebutuhan pegawai, belanja kebutuhan modal, itu memang seluruhnya sekolah negeri itu seluruh Indonesia rata-rata dari dana BOS. Dan kalau komite itu sesuai dengan yang sekarang ada tidak diperkenankan untuk membiayai dana yang untuk operasional sekolah. Jadi pure seluruhnya dari dana BOS. Yang paling pasti kendalanya kompleks dan banyak ya. Kendala-kendala yang paling utama itu ketersediaan dana BOS itu belum sepenuhnya mencukupi dari apa yang diberikan oleh dana BOS itu untuk kegiatan operasional sekolah seluruhnya belum. Nah, karena belum, jadi itu adalah menjadi sesuatu kendala yang amat sangat terasa oleh kita dari kekurangannya itu. Sekolah menjaga transparansi untuk dana BOS ini tentunya ketika dalam pengambil keputusan penggunaan dana BOS itu yang paling pertama itu harus melibatkan terutama warga sekolah yang ada di sekolah terlebih dahulu, seperti ada kepala sekolah, bendahara, guru-guru seluruhnya,
kemudian ada komite sekolah. Nah itu harus bersinergi untuk supaya dana BOS yang kita gunakan itu menjadi sebuah keterbukaan untuk masyarakat, bahwa dana BOS itu dipergunakan untuk sekolah, di mana dalam perencanaannya itu melibatkan mereka dari mulai perencanaan mau dibelanjain apa aja, dari mulai belanja modalnya, kebutuhan sekolahnya apa aja gitu. Seperti buku-buku, kebutuhan laptop yang ada di sekolah, kebutuhan ATK dan segala macam. Dan ada juga kita gunakan untuk kebutuhan kekurangan pegawai. Kan pegawai semuanya tidak semua digaji oleh pemerintah. Kita masih ada 2 pegawai yang digaji oleh APBN. Pasti dilibatkan, karena perencanaannya kita mengundang mereka untuk rapat perencanaan apa saja yang akan mau kita belanjakan untuk itu. Dan ketika arkas kita jadi, itu pun butuh yang namanya tanda tangan atau yang namanya pengesahan daripada kepala sekolah, bendahara, komite, dan dinas. Jadi itu sudah sangat transparan, bisa dilihat. Ya boleh dibilang kalau dibilang efektif, ya sudah efektif. Tapi ada juga hal-hal yang harus kita waspadai dari juknis yang sudah diberikan kepada kita melalui peraturan pemerintah mengenai penggunaan dana BOS. Yang pasti dana BOS itu boleh dibilang harus mengacu kepada juknis yang ada supaya penggunaannya tepat sasaran. Menurut saya sih pengelolaan dana BOS supaya lebih baik lagi harus melibatkan warga sekolah, di mana mungkin dalam pengelolaannya itu di situ ada bendahara, ada kepala sekolah, ada OPS gitu, dan guru yang lain dilibatkan. Kalau bagi saya di sekolah ini membuat PJ di mana penanggung jawab dari mulai bidang kurikulum, kemudian bidang kesiswaan, kemudian bidang kegiatan-kegiatan luar. Nah itu dilibatkan kepada guru-guru yang ada supaya apa sih yang dibutuhkan oleh mereka untuk operasional sekolah kita itu gitu, supaya program-program yang ada di sekolah bisa berjalan dari dana BOS tersebut gitu. Jadi inovasi saya itu memberikan atau membuat skup bidang-bidang supaya bidang-bidang tersebut mempunyai perencanaan kegiatan di mana digabungkan dengan anggaran yang ada di sekolah kita gitu. Jadi semua insan sekolah akan tahu uang larinya kemana untuk apa saja di dalam kegiatan tersebut. Berikut analisis hasil wawancara dengan kepala sekolah. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran dana BOS biasa dimulai dengan analisis dulu ya. Kebutuhan kita seberapa, sebesar apa. Kemudian nanti kita rapatkan bersama, kita cari solusinya yang terbaik, kebutuhannya apa. Pokoknya semuanya harus atas dasar kesepakatan dan harus jelas, transparan. Prioritasnya kita fokuskan untuk kebutuhan yang ada di sekolah, terutama kebutuhan untuk peserta didik, kemudian sarana dan prasarana kita lengkapilah. Yang sering dihadapi saat ini itu sering terjadi perubahan-perubahan dari juknisnya, kemudian dari dinasnya gitu ya. Jadi sedikit-sedikit kita ada perubahan, harus diubah angka-angkanya apa kebutuhannya sesuai apa enggak. Sekarang ini ada sedikit kemudahan karena sudah diatur dari dinasnya, kemudian kita menyesuaikan. Jadi kita tinggal mengikuti aturan juknis. Selain melakukan perencanaan, di situ kan ada perencanaan RKAS ya, yang tadi kita ajak ada kepala sekolah, ada guru, kemudian bendahara dan komite seperti itu, supaya ini transparan, mengikuti ya, aturannya sesuai
apa tadi pemerintah sesuai yang ada di RKAS. Kemudian ya kita jalankan baik-baik. Ya sangat membantu karena kita kalau dengan adanya teknologi itu arahnya, tujuannya, kemudian berapa besarannya, kemudian apa targetnya lebih jelas. Banyak rekanan sip lah kayak gitu. Iya. Selain tadi saya bilang dari RKAS-nya juga terencana dengan sebaik-baiknya, kita kebutuhan kita apa, kemudian ya sesuai dengan yang kita rencanakan. Saya mengetahui dana bos itu biaya yang diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan operasional di sekolah. Dan banyak sekali hal-hal yang dapat dibeli dari uang bos untuk kegiatan operasional sekolah. Menurut saya meringankan. Secara gamblang tidak ya, karena bahasanya yang mengetahui dana bos itu mungkin hanya segelintir orang tua saja, seperti kayak komite, ormas. Jadi hanya perwakilan tertentu saja yang mengetahui dana bos itu digunakan untuk apa saja. Mungkin kalau orang tua yang lain bisa melihat transparansi melalui papan. Ya, papan data. Selama ini saya lihat sih sudah terbantu ya. Mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki fasilitas yang ada, karena disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah juga bisa melihat nih bagaimana perkembangan dana bos bisa tidak diaplikasikan dalam lingkungan sekolah yang kita lihat saja lingkungan sekolah kita ini kan tidak seluas lingkungan sekolah yang lain. Jadi perlu pertimbangan dalam memfasilitasi sekolah dana bos yang sebagian besar sudah transparan, karena sebagian besar juga sudah dinikmati oleh para siswa. Saya kedepannya dana bos itu benar-benar harus ditempatkan sesuai dengan porsinya yang bisa memaksimalkan proses pembelajaran di sekolah gitu. Tidak-tidaknya fasilitas yang ada itu harus memadai sesuai dengan kebutuhan para peserta. Untuk memetakan sejauh mana kebijakan pemerintah telah diimplementasikan di tingkat satuan pendidikan, diperlukan sebuah analisis komparatif. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan perbandingan komprehensif antara teori regulasi berdasarkan petunjuk teknis atau juknis BOS dari pemerintah dengan praktik nyata yang berjalan di lapangan. Data praktik ini dihimpun secara objektif melalui hasil wawancara mendalam bersama pihak manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah dan bendahara, serta perwakilan orang tua murid. Sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan perubahan juknis pemerintah, sekolah mengimplementasikan 5 pilar inovasi tata kelola dana BOS yang saling bersinergi. Langkah awal diwujudkan melalui digitalisasi laporan BOS berbasis teknologi agar administrasi lebih terstruktur, disertai pelatihan bendahara secara berkala agar selalu adaptif terhadap regulasi terbaru dari dinas. Untuk menjaga akuntabilitas, sekolah mendorong transparansi publik lewat papan pengumuman di lingkungan sekolah yang diperkuat oleh perlibatan komite sekolah sejak tahap rapat perencanaan anggaran demi menyepakati prioritas kebutuhan siswa. Seluruh ekosistem ini dikunci dengan pengawasan berkala melalui inovasi kelompok kerja atau SKAP berbasis bidang seperti kurikulum dan kesiswaan, sehingga alokasi anggaran berjalan tepat sasaran dan terpantau jelas oleh seluruh pemangku kepentingan. Kesimpulan utamanya adalah dana BOS terbukti menjadi pilar tunggal yang sangat meringankan biaya pendidikan siswa, meskipun sekolah harus terus beradaptasi dengan keterbatasan anggaran dan perubahan regulasi pemerintah yang dinamis. Kunci keberhasilan tata kelola di sekolah ini terletak pada pemanfaatan teknologi digital, transparansi publik, serta kuatnya sinergi yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, hingga komite sekolah sejak tahap perencanaan. Melalui inovasi kelompok kerja berbasis bidang dan pelatihan bendahara berkala, sekolah berhasil mengubah tantangan menjadi peluang, memastikan setiap rupiah dana BOS dialokasikan secara presisi, tepat sasaran, dan akuntabel demi kemajuan mutu pembelajaran peserta didik.